An-nakiratu wal ma'rifah. Nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'un maqi'a ma qad dhukira wa khairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bani wal khulami waladhi. Nakiratun adapun isim nakirah ialah qabilu al isim yang menerima al mu'athira yang berpengaruh, awaqi'un atau isim yang menempati maqi'ama terhadap tempatnya isim qad dzukira yang sungguh telah disebutkan apa ma. Wa ghairuhu adapun selain ma dzukira min nakira ma'rifatun ialah isim ma'rifah. Kahum seperti lafal hum, wadhi dan lafal dhi, wa hinda dan lafal hinda, wa bani dan lafal ibni, wal ghulami dan lafal al ghulami, waladhi dan lafal alladhi. Isim nakirah adalah isim yang dapat menerima al atau isim yang kedudukan maknanya menempati isim yang telah disebutkan, yaitu qabilu al. Selain isim nakirah adalah isim ma'rifah, seperti satu hum isim domir, dua lafal dhi isim isyarah, tiga hinda isim alam, empat ibni, al-mudhaf ilal ma'rifah, lima al-ghulami isim yang ditambah al, enam alladhi yakni isim mausul. Waqi'un maqi'a ma qad dzukira, isim yang kedudukan maknanya menempati qabilu al atau menerima al, yaitu isim tersebut tidak dapat menerima al, tapi setelah dilihat dari sisi maknanya ternyata sama dengan isim yang dapat menerima al. Contoh lafal dhu bermakna sahibun, artinya yang memiliki. Lafal dhu isim nakirah dan tidak dapat menerima al, tapi maknanya sama dengan lafal sahibun, yang mana lafal sahibun ini dapat menerima al. Ad-dhamir famali dhi ghibatin aw huduri ka anta wa sami bid-dhamiri wa dhuttisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Fama maka adapun isim lidhi ghaibatin yang memiliki makna ghaibah atau ketidakhadiran, au huduri atau makna hudur artinya kehadiran, ka angta seperti lafal angta, wa huwa dan lafal huwa, sami ialah menamailah atau namakanlah siapa kamu bid-dhamiri dengan nama isim dhamir,
Waluttisalin adapun yang memiliki karakter bisa disambung minhu dari ad-dhamir ialah ma isim dhamir la yubtada yang tidak bisa menjadi mubtada apa ma wala yali dan tidak bisa mengiringi apa ma illa terhadap lafal ila ikhtiaran dalam kondisi normal abadan dalam selamanya. Isim yang memiliki makna ghaibah atau ketidakhadiran dan hudur atau kehadiran seperti lafal anta dan huwa namakanlah isim dhamir. Dhamir mutasil adalah dhamir yang tidak bisa menjadi mubtada dan selamanya tidak bisa mengiringi lafal illa dalam kondisi normal. Keterangan hudur. Makna kehadiran terdapat pada dhamir mukhatab, contoh anta, dan dhamir mutakallim, contoh ana, artinya saya. Keterangan ringkas tentang la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran. Dhamir baris dibagi menjadi dua, yaitu dhamir mutasil dan munfasil. Dhamir mutasil adalah dhamir yang tidak bisa menjadi mubtada dan mengiringi huruf illa, maka tidak bisa ditulis ka Muhammadun atau ma akramtu illaka. Kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib. Kal ya'i seperti ya, wal kafi dan kaf, mini beni dari contoh ibni akramak, ibni adapun anak saya, akramak ialah memuliakan siapa ibni ka terhadapmu, wal ya'i dan ya, wal ha dan ha, min salihi dari contoh salihi, mintalah siapa kamu perempuan hi terhadap orang laki-laki, ma terhadap sesuatu malak yang memiliki siapa orang laki-laki. Wa kullu mudmarin adapun setiap isim dhamir al-bina ialah adapun mabni, lahu bagi kullu mudmarin ialah yajib, wajib apa al-bina, wa lafdhu ma adapun lafalnya dhamir jurra yang dijerkan apa ma, kalafdhi ma ialah seperti lafalnya dhamir nusiba yang dinasabkan apa ma. Seperti ya dan kaf dalam contoh ibni akramak, anakku memuliakanmu, dan seperti ya dan ha dalam contoh salihi ma malak, mintalah kepada suamimu apa yang ia miliki saja. Setiap isim dhamir wajib dimabnikan, dan dhamir yang dijerkan sama bentuknya
dengan domir yang dinasobkan. Lirraf'i wan nasbi wa jarrin salah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Na adapun domirna ialah salaha pantas apa domirna lirraf'i bagi i'rab rafa wa nasbi dan nasab wa jarrin dan jar ka'rif bina fa innana nilnal minah. Seperti contoh i'rif, ketahuilah, mengetahuilah siapa kamu, bina dengan kami, fa innana maka sesungguhnya kami, ialah nilna memperoleh siapa kami, al minaha terhadap anugerah. Domirna yang berarti kami boleh digunakan dalam i'rab rafa, nasab maupun jar. Seperti contoh i'rif bina fa innana nilnal minah. Ketahuilah kami karena sesungguhnya kami telah memperoleh anugerah. Ketahuilah kamu karena sesungguhnya kami telah memperoleh anugerah. Wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa khairihi qadama wa'lama wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naktabid idh tashkuru. Wa alifun dan adapun alif, wal wawu dan wawu, wan nunu dan nun, ialah 5 bagi domir ghaba yang goib apa ma, wa ghairihi dan selain ma ghaba, kaqama wa'lama. Seperti contoh qama berdiri, siapa 2 orang laki-laki. Wa'lama dan mengetahuilah siapa kalian berdua. Wa min dhamirir raf'i dan ialah termasuk dhamir rafa ma adapun dhamir yastatiru yang tersimpan apa ma kaf'al, seperti contoh if'al, berbuatlah siapa kamu. Uwafiq maka setuju siapa saya. Naghtabid bergembira siapa saya. Iltashkuru ketika bersyukur siapa kamu. Naghtabid bergembira siapa kami. Iltashkuru ketika bersyukur siapa kamu. Alif, wawu dan nun digunakan untuk dhamir ghaib dan lainnya. Seperti qoma, mereka berdua telah berdiri. Dan i'lama, ketahuilah kalian berdua. Di antara dhamir rafa ada yang mustatir atau tersimpan. Seperti if'al uwafiq, lakukanlah aku setuju. Dan contoh
naghtabid id tashkuru. Kami ikut bahagia jika kamu bersyukur. Keterangan ringkas tentang wa ghairihi dan lainnya, yaitu mukhatab diisyaratkan dalam contoh i'lama. Keterangan tentang if'al, dhamir yang terkandung dalam lafal if'al hukumnya wajibul istitar atau wajib tersimpan, karena lafal if'al termasuk dalam kategori fi'lul amri lil wahid, fi'il amar untuk satu orang laki-laki. Untuk selainnya seperti fi'lul amri lil wahidah aw lithnaini aw li jama'ah, fi'il amar untuk satu orang perempuan atau dua orang atau orang banyak, maka hukumnya baris atau tampak. Seperti contoh idribu wadriba wadribi dan idribna. Idribu maksudnya dari sini. Contoh idribi, idriba, idribu dan idribna. Wa dzurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dzuntisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Wa dzurtifa'in dan adapun dhamir yang memiliki i'rab rafa, wa infisalin dan terpisah ialah ana, lafal ana, hu maksudnya huwa dan lafal huwa, wa anta dan anta, wal furu'u dan adapun cabang-cabangnya la tashtabihu ialah tidak samar apa al furu'. Dhamir munfasil yang marfu' adalah ana, artinya saya. Huwa artinya dia laki-laki. Anta artinya kamu laki-laki. Berikut cabang-cabangnya yang sudah tak asing lagi. Wa dzuntisabin, adapun dhamir yang memiliki i'rab nasab finfisalin dalam dhamir yang terpisah ialah ju'ila dijadikan apa dzuntisabin iyaya terhadap lafal iyaya, wa tafri'u dan adapun cabangnya ialah laisa tidak ada apa tafri' ialah muskilan bermasalah apa at-tafri'. Dhamir munfasil yang mansub itu seperti iyaya, artinya kepadaku, dan cabangnya tidaklah sulit. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al mutasil. Wasil awif silha asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulfun tamam. Wa fi ikhtiyarin dan dalam kondisi normal la yaji'u tidak datang apa al munfasilu dhamir munfasil idza ta'ata ketika memungkinkan apa ayyaji'a jika datang apa al-mutasilu dhamir mutasil. Dalam keadaan normal, maksudnya di luar syair,
Tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil selama masih mungkin mendatangkan dhamir muttasil. Wasil awif sil. Wasil dan menjadikanlah mutasil siapa kamu, awif sil atau menjadikanlah munfasil siapa kamu. Ha asalnihi terhadap haknya lafal salnihi. Wa ma dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma hu terhadap salnihi. Al khulfu adapun perbedaan pendapat ialah intama terjadi apa al khulfu fi kuntuhu dalam contoh kuntuhu. Jadikanlah sebagai dhamir mutasil atau munfasil haknya lafal salnihi, artinya tanyakanlah itu padaku. Dan contoh yang serupa dengannya yaitu seperti lafal kuntuhu, artinya aku adalah dia. Tetapi hal ini masih diperdebatkan. Keterangan singkat tentang kata salnihi. Contoh ini memberi pesan bahwa fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih, yang mana kedua maf'ul bih tersebut berupa isim dhamir dan maf'ul bih kedua asalnya bukanlah khabar. Seperti contoh ad-dirhamu salnihi. Maka boleh bagi hak yang terdapat dalam lafal salnihi disambung salnihi atau dipisah salni iyahu. Begitu pula fiil yang lain seperti ad-dirhamu a'taitukahu dan ad-dirhamu a'taituka iyahu. Keterangan singkat tentang kuntuhu. Contoh ini memberi pesan bahwa ketika khabar kana wa akhwatuha adalah isim dhamir, maka boleh disambung atau dipisah. Tapi masalah ini masih diperselisihkan menurut musannif yaitu Imam Ibnu Malik, dibaca sambung kuntuhu, dan menurut Imam Syibawayh dipisah kuntu iyahu. Kadzaka khiltanihi wattisala akhtaru khair ikhtarul infisala wa qaddimil akhsa fi ittisali wa qaddiman masyita fi infisali. Kadzaka ialah seperti itu lafal kuntuhu, khiltanihi adapun contoh khiltanihi, wa akhtaru dan memilih siapa saya, ittisalan terhadap dhamir mutasil, ghairi adapun selain saya, ikhtaro ialah memilih siapa ghairi, al-infisala terhadap dhamir munfasil. Demikian pula lafal khiltanihi artinya kamu mendugaku diam. Aku memilih sebagai dhamir mutasil, sedangkan selainku memilih dhamir munfasil. Waqaddim dan dahulukanlah siapa kamu al-akhasa terhadap yang lebih khusus fitisali dalam dhamir mutasil. Waqaddiman dan sungguh mendahulukanlah siapa kamu ma terhadap sesuatu syi'ta yang menghendaki siapa kamu fin fisali dalam dhamir munfasil. Dahulukanlah yang kedudukannya lebih khusus dalam dhamir muttasil
dan dahulukanlah yang kamu sukai dalam dhamir munfasil. Keterangan singkat tentang khiltanihi. Contoh ini memberi pesan bahwa fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih, yang mana kedua maf'ul bih tersebut berupa isim dhamir dan maf'ul bih kedua asalnya adalah khobar. Maka boleh disambung menjadi khiltanihi menurut Syekh Ibnu Malik, atau dipisah khiltani iyahu, ini menurut Imam Syibawi. Al-akhasu, runtutan kedudukan terkhusus dalam dhamir, yaitu pertama mutakallim, kedua mukhatab, dan ketiga ghaib. Keterangan tentang kata fitisali dalam dhamir mutasil. Contoh ad-dirhamu a'taitukahu, dirham itu telah aku berikan kepadamu. Dhamir ka lebih didahulukan daripada dhamir hu, karena ka sebagai dhamir mukhatab lebih khusus daripada dhamir hu yang mana ia adalah ghaib. Maka tidak boleh menulis ad-dirhamu a'taituhuka. Kemudian keterangan ringkas tentang kata finfisali dalam dhamir munfasil. Contoh ad-dirhamu a'taituka iyyahu, boleh juga ditulis ad-dirhamu a'taituhu iyyaka. Karena dhamir hu dalam contoh pertama dan dhamir ka dalam contoh kedua ditulis dalam bentuk dhamir munfasil. Wa fi ittihadir rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim. Wa fi ittihadir rutbati, dan dalam kedudukan yang sama, ilzam menetapkanlah siapa kamu, faslan terhadap fasl atau pisah. Wa qad yubihu, dan terkadang membolehkan apa al-ghaibu dhamir ghaib fihi dalam ittihadir rutbah, waslan terhadap wasl atau sambung. Wa qabla yan nafsi, dan sebelum ya mutakallim ma'al fi'li beserta fi'il ultuzima diwajibkan apa nunu wiqayatin nun wiqayah. Walaisi, dan adapun lafal laisi ialah qad nuzima, sungguh telah dinazamkan apa lafal laisi. Dan dalam kedudukan yang sama maka tetapkanlah fasl, dan terkadang dalam dhamir ghaib diperbolehkan wasl. Sebelum ya mutakallim yang mengiringi kalimat fi'il harus disertai nun wiqayah, dan lafal laisi yang artinya selain aku
pernah ditulis dalam sebuah nazam. Keterangan singkat, ilzam fasla, wajib dipisah. Contoh, a'taituka iyyaka. Tuan berbicara dengan budak, aku memberikan kamu kepadamu. Tidak boleh ditulis a'taitukaka. Contoh keterangan kalimat wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Terkadang dalam dhamir ghaib, terkadang dalam dhamir ghaib yang berbeda lafalnya boleh disambung. Contoh, az-zaidani ad-dirhamu a'taituhumahu. Kuberikan dirham itu kepada 2 Zaid. Dhamir huma dan hu boleh ditulis secara wasl atau sambung karena keduanya merupakan dhamir ghaib dan lafalnya beda. Keterangan ringkas tentang kalimat ultuzima nunu wiqayatin. Wajib diberi nun wiqayah. Contoh, yukrimuni. Huruf nun dalam lafal yukrimuni disebut dengan nun wiqayah, yaitu nun yang diletakkan di antara fiil dan dhamir mutakalim guna menjaga fiil agar tidak terbaca jer, agar tidak dibaca yukrimi misalnya. Walaisi qad nuzim. Lafal laisi sudah pernah tertulis dalam nazam, tapi hukumnya syadz karena yang benar adalah laisani. Bunyi nazamnya adalah sebagai berikut. Adatu qaumi ka'adidit taisi idzahabal qaumul kiramu laisi. Artinya, aku telah menghitung kaumku yang jumlahnya bagaikan butiran pasir, yaitu ketika orang-orang mulia telah meninggal dunia selain diriku. Walaitani fasha walaiti nadara wa ma'la'al aqis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khafafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Walaitani, adapun lafal laitani ialah fasya masyhur apa laitani. Walaiti dan adapun lafal laiti ialah nadaro langka atau jarang apa laiti. Wa ma'la'ala, dan sedangkan lafal la'ala ya'kis, membaliklah siapa kamu. Wa kun, dan jadilah siapa kamu, mukhayyaran, ialah orang yang dipersilahkan memilih. Fil baqiyati, dalam huruf-huruf yang lain. Wattiraron, dan karena darurat. Khafafa, membaca ringan. Minni, terhadap lafal minni. Wa anni, dan lafal anni. Siapa ba'duman, sebagian orang. Qad salafa, yang sungguh telah mendahului siapa man. Lafal laitani masyhur diucapkan, sedangkan lafal laiti jarang. Adapun lafal la'ala kebalikannya. Dan kamu dipersilahkan memilih.
Dan kamu dipersilahkan memilih dalam bacaan huruf-huruf yang lain. Dan karena darurat, sebagian orang terdahulu mentakhfifkan lafal minni dan anni. Terangan singkat, kata la'alla untuk lafal la'ala kebalikannya laita, yaitu yang masyhur diucapkan la'alli dan jarang yang mengucapkan la'allani. Tentang kalimat fil baqiyati, huruf-huruf lain dari saudara-saudaranya la'ala dan laita, yaitu lakinna, ka'anna, anna, inna. Maka boleh memilih mau dibaca inni atau innani, anni atau annani, ka'anni atau ka'annani, lakinni atau lakinnani, bebas. Minni wa anni. Sebagian orang terdahulu membacanya dengan takhfif tanpa tasdid, yaitu mini. Mini menjadi mini dan anni menjadi ani. Wa fi laduni qala wa fi qadni wa qadnil hasfu aydan qad yafi. Wa fi laduni dan dalam lafal laduni, laduni adapun lafal laduni ialah qalla sedikit apa lafal laduni, wa fi qadni dan dalam lafal qadni, wa qadni dan lafal qadni, al hadfu adapun membuang, aidan seraya juga qad yafi ialah terkadang datang apa al hadfu. Dan dalam lafal laduni artinya kepadaku, sedikit yang membacanya laduni. Dan dalam lafal qadni dan qadni artinya cukup bagiku, terkadang diucapkan tanpa nun, yaitu qadi dan qoti. Wallahu a'lam bishawab.